Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Abdul Karim dari Teknik Elektro B reguler sore. NIM saya 22121811031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem komunikasi satelit dan radio. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu sistem komunikasi satelit. Sejarah awalnya yaitu diciptakan pada saat Perang Dunia Kedua untuk dikombinasikan dengan misil dan microwave dan digunakan demi kepentingan militer. Macam-macam satelit dalam berbagai bidang. Sputnik pada tahun 1957 yaitu satelit buatan pertama. Tiro 1 1960 satelit meteorologi pertama. Polstok 1 1961 penerbangan orbit berawak pertama. Telstar 1 satelit telekomunikasi pertama. Syncom 1 1963 satelit geostasioner pertama. Dan Intelsat 1 pada tahun 1965 satelit komersial pertama. Selanjutnya, yaitu karakteristik sistem komunikasi satelit. Terdapat 3 karakteristik penting. Yang pertama, sinyal komunikasi satelit menempuh jarak yang sangat jauh sampai keluar angkasa tanpa resiko membutuhkannya penguatan. Konsekuensinya, satelit bersifat aktif, mempunyai sinyal yang on-board. Yang kedua, peralatan berada di daerah yang tidak dihuni manusia karena terletak di luar angkasa. Yang ketiga, perbaikan dapat dianggap mustahil ataupun tidak bisa dilakukan setelah diluncurkan ke orbit MEO ataupun GEO, namun bisa diperbaiki apabila terletak pada orbit LEO. Perbedaan nirkabel dan satelit komunikasi. Yang pertama, long distance kabel bersifat point-to-point connection. Komunikasi satelit bersifat point-to-multipoint ataupun sebaliknya. Biaya sistem nirkabel meningkat dengan pertambahan jarak. Semakin jauh jarak kabel, maka biaya akan semakin meningkat. Untuk biaya satelit, tidak tergantung jarak. Berapapun jaraknya, tidak akan mempengaruhi biaya. Satelit dapat menyediakan bagi layanan mobile terminals. Yang keempat, transmisi satelit lebih efektif dan dari sistem kabel. Elemen dasar sistem telekomunikasi satelit. Ada 2 elemen dasar, yaitu space segment dan ground segment. Space segment yaitu segmen ruang dari sistem satelit buatan adalah salah satu dari 3 komponen operasionalnya. Ini terdiri dari konstelasi satelit atau satelit dan tanggutan satelit, uplink dan downlink. Fungsi space segment yaitu bus, payload, power supply, kontrol suhu, sistem per pulse, tracking, telemetri, dan command, serta kontrol altitude dan orbit. Ground segment. Ground segment yaitu terminal telekomunikasi yang berada di bumi yang didesain untuk berkomunikasi dengan pesawat luar angkasa atau menerima gelombang radio dari luar angkasa. Fungsi ground segment yaitu sebagai user atau penerima dari satelit yang ada di luar angkasa. Selanjutnya adalah struktur sistem komunikasi satelit. Di sini ada stasiun bumi, pengirim, itu disebut transmitter, lalu menuju ke satelit geostasi satelit. Proses tersebut disebut uplink. Sementara itu, dari satelit menuju ke penerima di stasiun bumi, proses tersebut disebut downlink. Ini adalah contoh dari sistem komunikasi satelit dengan satelit yang ada di geostasioner. Space segment.
Space segment terdiri dari satelit dan fasilitas terestrial untuk mengontrol dan memonitor satelit. Hal ini termasuk tracking, telemetri, dan command. Bersama dengan Satellite Control Center, tempat operasional dari stasiun keeping dan checking fungsi vital dari satelit dilakukan. Komunikasi satelit sebenarnya menggunakan sistem wireless tanpa kabel, yaitu menggunakan gelombang radio. Gelombang radio yang ditransmisi oleh stasiun bumi diterima oleh satelit. Link yang terbentuk disebut uplink. Satelit akan mentransmisi gelombang radio ke stasiun penerima, dan linknya disebut downlink. Ditransmisi menuju ke satelit disebut uplink, sedangkan dari satelit menuju receiver disebut downlink. Kualitas suatu link radio ditentukan oleh carrier to noise atau biasa disebut SNR, signal to noise ratio. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin bagus sinyal yang dihasilkan. Satuannya yaitu desibel. Jadi, carrier to noise menentukan bagusnya komunikasi satelit. Jadi, agar komunikasi satelit bagus, maka carrier to noise-nya juga harus bagus. Selanjutnya yaitu peranan satelit. Satelit memiliki dua peranan. Yang pertama yaitu memperkuat atau amplify sinyal carrier pada saat retransmisi pada posisi downlink transmisi. Transmisi dilakukan dua kali, yaitu pada saat uplink dan downlink. Mengubah frekuensi center. Frekuensi center pada saat uplink akan melakukan transmisi sebagian pada receiver untuk mencegah reinjection. Selanjutnya adalah ground segment. Terdiri dari transmitter dan receiver. Stasiun bumi ada yang sebagai transmitter saja, ada pula sebagai receiver saja. Ground segment dibedakan atas ukurannya yang bervariasi berdasarkan volume trafik yang dibawa oleh link satelit dan tipe trafiknya. Stasiun terbesar memiliki antena berdiameter 30 meter. Yang terkecil memiliki diameter 0,6 meter atau lebih kecil lagi berupa mobile station terminal. Ini adalah contoh dari point-to-point network, di mana point-to-point network yaitu komunikasi antar dua stasiun bumi. Apabila ingin mengirim informasi antar stasiun bumi, harus melalui satelit yang berorbit di luar angkasa. Setelah itu, informasi akan dikirim ke receiver penerima. Yaitu dari ground station A menuju ke satelit, dari satelit menuju ke ground station B, yaitu receiver. Selanjutnya adalah mesh network. Mesh network yaitu menambahkan satu stasiun bumi yang bernama hub station yang berfungsi memonitoring kondisi antara stasiun bumi A dan stasiun bumi B. Jadi A tidak bisa interkoneksi dengan B bila belum ada upload file dari hub station. Jadi stasiun A apabila ingin berkomunikasi dengan stasiun B harus menuju dulu ke hub station. Apabila tidak menuju ke hub station, maka A tidak akan bisa mengirimkan informasi ke stasiun B. Itu adalah mesh network. Selanjutnya adalah star network. Stasiun A dapat mengirim informasi ke stasiun B tanpa harus ke stasiun B. Bisa langsung dikirimkan ke hub station saja, ataupun bisa langsung ke stasiun B. Ini adalah proses dari start network. Jadi, pada stasiun bumi A terdapat dua jalur, yaitu bisa langsung ke stasiun B ataupun bisa ke hub station dulu. Orbit.
Orbit merupakan jenis-jenis tempat beredarnya satelit mengelilingi permukaan bumi. Pergerakan satelit dalam mengelilingi bumi secara umum mengikuti hukum Kepler yang didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu pergerakan satelit hanya dipengaruhi oleh medan gaya berat serta bumi. Satelit bergerak dalam bidang orbit yang tetap dalam ruang. Massa satelit tidak berarti dibandingkan massa bumi. Satelit bergerak dalam ruang hampa dan tidak ada matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya yang mempengaruhi pergerakan satelit. Orbit elips adalah orbit Kepler dengan ekstensitas kurang dari 1. Ini termasuk kasus khusus dari orbit melingkar dengan eksentrisitas sama dengan 0. Dalam arti yang lebih ketat, yaitu adalah orbit Kepler dengan eksentrisitas lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Jenis-jenis satelit komunikasi. Terdapat 3 jenis satelit komunikasi. Yang pertama adalah LEO. LEO yaitu satelit dengan orbit terendah dengan ketinggian 500 sampai 2000 km. Waktu yang digunakan untuk mengelilingi bumi adalah 30 menit sampai 1 jam. Contoh dari satelit LEO adalah Iridium satelit. Yang kedua adalah Middle Earth Orbit atau MEO. Satelit ini mengorbit menengah dengan ketinggian 8.000 sampai 20.000 km dengan waktu revolusi 50 sampai 12 jam. Contoh satelit MEO adalah Telstar. Yang ketiga adalah Geostationary Earth Orbit atau GEO. Satelit dengan orbit tinggi yaitu 35.786 km dari permukaan bumi. Dan waktu untuk berevolusi yaitu 24 jam. Contoh satelit ini adalah Palapa Intelsat 7. Ini adalah gambarnya LEO, MEO, dan GEO. Di mana LEO adalah yang paling dekat dengan bumi, MEO menengah, sedangkan GEO yang paling jauh dari permukaan bumi. Ini adalah satelit Palapa. Satelit Palapa adalah satelit milik PT Indosat dari salah satu provider yang ada di Indonesia. Ya, sekian dari saya tentang materi sistem komunikasi satelit. Saya akan melanjutkan ke materi sistem radio. Ya, barusan saya telah menjelaskan tentang sistem komunikasi satelit. Sekarang saya akan melanjutkan ke dalam materi telekomunikasi radio. Apa itu telekomunikasi radio? Telekomunikasi radio yaitu suatu bentuk modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Gelombang radio itu sendiri merupakan gelombang yang merambat di udara dengan frekuensi yang sangat tinggi, bisa disebut mikro atau microwave. Keuntungan radio yang pertama adalah fleksibel, bisa menjangkau daerah yang cukup luas. Yang kedua, tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit. Kekurangan radio yaitu bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Interferensi contohnya yaitu saat cuaca sedang hujan atau badai. Gelombang radio pada saat cerah dan hujan berbeda dikarenakan sifat materi yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi gelombang. Untuk mencegah interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Selanjutnya adalah band frekuensi radio. Ini adalah frekuensi dari radio, dimulai dari VLF yaitu frekuensi yang terendah, very low frekuensi, sampai ke EHF yaitu yang tertinggi, extremely high frequency. Uniknya, semakin tinggi frekuensi, panjang gelombang akan semakin kecil dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya adalah propagasi gelombang radio. Gelombang radio dapat merambat melalui padat, contohnya gedung dengan gedung lain, merambat melalui tembok. Yang kedua yaitu cair,
contohnya ada di laut. Yang ketiga adalah ada di udara, contohnya komunikasi seluler atau handphone. Dibedakan menjadi dua komponen. Yang pertama, propagasi gelombang tanah dan propagasi ionosfer. Propagasi gelombang tanah terdiri dari 3 gelombang, yaitu gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah. Ini adalah bentuk dari struktur dari sinyal ground wave dan sky wave. Ground wave merambat berdasarkan pengaruh dari permukaan tanah ataupun permukaan bumi. Sedangkan sky wave, gelombang yang merambat dan mengalami pemantulan pada saat menyentuh ionosfer. Propagasi gelombang tanah dibagi menjadi 3, yaitu gelombang langsung. Gelombang langsung yaitu transmitting antena ke receiver bersifat langsung tanpa menyentuh apapun. Yang kedua, gelombang pantulan tanah yaitu akibat gelombang yang mengalami pantulan akibat bersentuhan dengan permukaan bumi, kemudian diterima oleh receiver. Yang ketiga yaitu gelombang permukaan tanah, gelombang yang merambat mengikuti tekstur dari permukaan bumi sesuai dengan permukaan bumi. Ini adalah contoh dari gelombang langsung. Gelombang langsung yaitu gelombang yang langsung tanpa ada pantulan. Gelombang pantulan tanah yaitu gelombang yang memantul dulu ke permukaan bumi langsung ke receiver. Ini adalah gelombang permukaan tanah di mana mengikuti tekstur dari permukaan bumi lalu ke receiver antena. Selanjutnya yaitu propagasi ionosfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi matahari. Terdapat 3 lapisan pada ionosfer, yaitu lapisan D, E, dan F. Lapisan D merupakan lapisan yang paling rendah, tingginya yaitu 50-90 km dari permukaan bumi. Lapisan E, lapisan yang sedang, ketinggiannya yaitu 90-145 km dari permukaan bumi. Lapisan F, lapisan paling jauh, yaitu 160-400 km dari permukaan bumi. Ini adalah contoh dari ionosfer, lapisan ionosfer, di mana adalah lapisan D, E, dan F. Selanjutnya, lapisan D merupakan lapisan yang paling rendah. Di lapisan D, frekuensi yang akan dipantulkan hanya frekuensi yang rendah saja, sedangkan frekuensi yang tinggi akan dibiarkan lewat lapisan D. Pada malam hari, lapisan ini akan menyusut atau menghilang. Yang kedua, lapisan E. Lapisan E memantulkan frekuensi yang mempunyai frekuensi 20 MHz. Apabila lebih dari 20 MHz, maka frekuensi tersebut akan dilewatkan dan akan melewati lapisan E. Pada malam hari, lapisan ini akan menyusut. Lapisan F. Lapisan F dibagi menjadi 2, yaitu F1 dan F2 pada siang hari. Namun, F1 dan F2 akan menyatu pada malam hari, sehingga menghasilkan F saja. Lapisan F memantulkan frekuensi tinggi maksimal HF. Sementara yang lebih tinggi dari HF seperti VHF, UHF akan dilewatkan atau dibiarkan. Salah satu pengaplikasiannya dari lapisan F yaitu gelombang AM long distance. Ini adalah lapisan ionosfer. Selanjutnya yaitu frekuensi ionosfer. Dapat digambarkan seperti berikut, di mana di atas 5 MHz akan dipantulkan oleh ionosfer atau di ionosfer. 20 MHz akan dipantulkan di ionosfer.
Dan apabila lebih dari 100 MHz, maka frekuensi tersebut akan dilewatkan dan akan melewati lapisan ionosfer. Kenapa? Karena frekuensinya besar dan tidak bisa dipantulkan. Selanjutnya yaitu kerugian propagasi tanah dan propagasi ionosfer. Yang pertama, adanya fading, yaitu sifat yang melemahkan kualitas sinyal, disebabkan oleh ground wave dan skywave di antena penerima berlawanan fase sehingga melemahkan. Dua skywave yang dipantulkan dari daerah ionosfer diterima di antena penerima dengan fase yang tidak sama. Direct wave dan ground wave sampai pada penerima dengan fase yang berbeda. Interferensi dengan gelombang lain, hilangnya daya saat transmisi. Ini adalah kerugian propagasi tanah dan propagasi ionosfer. Selanjutnya adalah antena dalam komunikasi gelombang radio, yaitu komponen-komponen dari gelombang radio. Untuk daerah frekuensi lebih besar daripada 30 MHz, antena yang sering digunakan dalam komunikasi adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF dan UHF ataupun UHF dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu antena omnidireksional dan antena direksional. Antena omnidireksional yaitu antena yang memiliki arah pancar ke segala arah dengan daya yang sama, utara, selatan, barat, maupun timur. Digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Antena omnidireksional dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama antena omnidireksional dengan polarisasi vertikal. Yang kedua antena omnidireksional dengan polarisasi horizontal. Polarisasi yaitu arah pancaran antena, yaitu arah pancaran antena yang vertikal ataupun horizontal. Ini adalah antena omnidireksional dengan polarisasi vertikal. Macam-macamnya yaitu antena koaksial dan antena Brown. Ini adalah antena koaksial dan antena Brown. Ini. Yang kedua adalah antena vertikal dengan penguatan tinggi. Ini adalah antena vertikal dengan penguatan tinggi. Selanjutnya yaitu antena omnidireksional dengan polarisasi horizontal. Macam-macamnya yaitu antena super turnstile. Ini adalah antena super turnstile. Ini dan antena super gain. Ini adalah antena super gain. Selanjutnya yaitu antena direksional. Antena jenis ini merupakan jenis antena dengan narrow bandwidth, yaitu punya sudut pemancaran yang kecil dengan daya lebih terarah. Jaraknya jauh dan tidak bisa menjangkau area yang luas. Antena direksional mengirim dan menerima sinyal radio hanya pada satu arah. Umumnya pada fokus yang sempit dan biasa digunakan untuk koneksi point to point atau multi point. Digunakan untuk berhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis antena berarah antara lain antena corner reflektor, Yagi-Uda, parabola, dan helikal. Antena corner reflektor yaitu antena merupakan jenis antena terarah yang digunakan pada frekuensi VHF dan UHF. Ini ditemukan oleh John D. Krause pada tahun 1938. Ini adalah bentuk dari antena corner reflektor. Selanjutnya yaitu antena Yagi-Uda ditemukan oleh Hidetsugu Yagi, yaitu salah satu jenis antena radio atau televisi yang diciptakan oleh Hidetsugu Yagi. Antena ini bersifat direksional, yaitu menambah gain hanya pada salah satu arahnya. Sisi antena yang berada di belakang reflektor memiliki gain yang lebih kecil daripada di depan direktor. Ini adalah antena Yagi-Uda. Selanjutnya yaitu antena parabola. Antena parabola adalah sebuah antena berdaya jangkau tinggi
yang digunakan untuk komunikasi radio, televisi, dan data, dan juga untuk radio location radar atau radar. Pada bagian UHF dan SHF dari spektrum gelombang elektromagnetik, panjang gelombang energi radio elektromagnetik yang relatif pendek pada frekuensi-frekuensi ini menyebabkan ukuran yang digunakan untuk antena parabola masih dalam ukuran yang masuk akal. Dalam rangka tingginya untuk kerja respon yang diinginkan, baik untuk menerima ataupun memancarkan sinyal. Ini adalah antena parabola. Hal yang penting yaitu bahwa parameter utama yang perlu diperhatikan dalam parabola yaitu penguatan. Pada saat informasi akan dipancarkan, sangat perlu untuk dikuatkan agar pada saat transmisi mengalami tidak akan merusak informasi. Jadi, parameter yang sangat utama yaitu dalam parabola yaitu penguatan. Agar pada saat transmisi tidak mengalami kerusakan informasi dan informasinya akan utuh dan tidak cacat. Maka dari itu, penguatan dari antena parabola yaitu G sama dengan 10 log 4pi kali A kali E per lambda kuadrat, di mana G yaitu penguatan terhadap antena isotropis, A yaitu luas antena parabola, E yaitu efisiensi antena, dan lambda yaitu panjang gelombang. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata ataupun dalam kesalahan penulisan dalam PowerPoint-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.